Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Insyaallah taala di bulan Syawal ini kita akan membaca sebuah kitab, yaitu Istiqomah setelah Ramadan. Istiqomah setelah Ramadan. Kitab ini ditulis oleh Syekh Shalih Al-Munajjid hafizallahu ta'ala. Kita baca kitabnya. Man waffaqahullahu ta'ala lit-ta'ah. Barang siapa yang diberikan taufik oleh Allah untuk melakukan ketaatan fi Ramadan, di bulan Ramadan, wagtinamihi, dan diberikan taufik untuk memanfaatkan bulan Ramadan, fit taqarrubi ilallahi ta'ala, dengan memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Billaili wan nahar, baik ketaatan pada malam hari dan di siang hari di bulan Ramadan. Seorang hamba yang melakukan berbagai macam ketaatan di bulan Ramadan, baik yang wajib ataupun yang sunnah yang dia kerjakan di bulan Ramadan, fa'alaihi ayyastaqima ba'da Ramadan, maka hendaknya dia tetap istiqomah mengerjakan semua ketaatan itu ba'da Ramadan, setelah berlalunya bulan Ramadan. Kama istaqama fi Ramadan, sebagaimana dia berusaha istiqomah melakukan ketaatan di bulan Ramadan. Wa ya'tasima billahi fi sayrihi, hendaknya dia berpegang teguh di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, ala tariqil mustaqim, di atas jalan yang lurus. Di atas jalan yang lurus adalah jalan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka yang sudah mendapatkan rekomendasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya kita beragama Islam ini dengan berjalan di atas pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, sehingga kita ini istiqomah. Karena para sahabat adalah murid Nabi sallallahu alaihi wasallam dan manusia-manusia yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga. Wa alla yahida anhu, dan janganlah berpaling dari jalan tersebut. Al-istiqamatu a'zamu karamatin. Istiqamah adalah karamah yang besar yang Allah berikan kepada seorang hamba. Wa hiya min a'zami ni'amillahi ta'ala 'alal 'abdi. Dan istiqamah adalah nikmat terbesar dari Allah yang Allah berikan kepada seorang hamba. Karamah ini bukan seperti yang difahami oleh sebagian manusia. Karamah katanya seseorang yang sholat kemudian dia itu fana sampai 40 hari, dia nggak sadar, kemudian tiba-tiba sadar, nah, hari apa ini? Kok sudah berubah? Ini bukan karamah, ini khurafat. Ini adalah cerita-cerita yang dibumbui dengan kedustaan. Maka istiqomah itu adalah karamah yang besar. Nah, karamah itu apa? Seseorang yang mampu istiqomah. Ini adalah karamah. Nggak perlu kita sampai dikatakan Habib, sampai dikatakan Gus Fulan, sampai dikatakan Syekh Fulan, enggak. Kita istiqomah itu, kita sudah mendapatkan karamah terbesar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walidha lamma talaba Sufyan ibn Abdillah Ats-Tsaqafi, oleh karenanya ketika Sufyan bin Abdillah Ats-Tsaqafi meminta kepada Nabi SAW untuk diajarkan perkataan yang mencukupi dalam urusan Islam, sudah mencakup seluruh urusan Islam. Sehingga Abdillah Ats-Tsaqafi, Sufyan bin Abdillah Ats-Tsaqafi tidak perlu lagi bertanya kepada orang lain. Sudah cukup. Sudah cukup. Dia bertanya kepada Nabi SAW. Maka beliau mengatakan, ya Rasulullah, kulli fil Islam la as'alu anhu ahadan ba'dak. Wahai Rasul SAW, ajarkanlah kepadaku dalam agama Islam ini
ucapan yang mencakup semua perkara Islam, sehingga aku tidak perlu lagi bertanya tentang ucapan tersebut kepada orang lain setelahmu. Maka Nabi SAW mengatakan, Qul amantu billah fastaqim. Wahai Sufyan, katakanlah aku beriman kepada Allah, aku beriman kepada Allah, fastaqim, kemudian istiqomahlah, yaitu dengan menjalankan berbagai macam konsekuensi dalam keistiqomahan. Wa qala ta'ala, Allah mengatakan, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tataghaw innahu bima ta'maluna basir. Tetaplah engkau istiqomah wahai Muhammad SAW di jalan yang benar, sebagaimana yang telah diperintahkan kepadamu, wa man taba ma'aka, dan juga orang yang bertaubat bersamamu tetaplah istiqomah, wa la tataghaw, dan jangan melampaui batas. Sesungguhnya Allah melihat apa yang kalian lakukan. Jangan pernah kita berpikir orang beriman itu tidak melakukan dosa. Orang beriman itu melakukan dosa. Jangan kita berpikir ustadz tidak digoda oleh syaitan atau iblis, dan selain ustadz digoda oleh syaitan. Enggak, semuanya digoda oleh Allah. Semuanya digoda oleh syaitan, la'natullah alaih. Semuanya digoda oleh syaitan. Sebagaimana syaitan terkala diusir dari surga, apa misinya? Wala ughwiyannahum ajma'in. Akan aku sesatkan seluruh manusia. Ini adalah ambisi syaitan. Maka jangan sampai kita tertipu dengan musuh kita yang tidak kelihatan ini. Kecuali orang-orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak bisa digodain oleh syaitan. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, Innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaika, maka para malaikat turun kepada mereka, dan para malaikat berkata, alla takhafu wa la tahzanu, janganlah kalian merasa takut dan janganlah kalian bersedih hati. Tala Umar hadil ayat, Umar pernah membaca ayat ini alal mimbar, di atas mimbar. Faqala, maka Umar mengatakan, istaqamu lillah bi ta'atihi, istiqomahlah kalian di jalan Allah dengan ketaatan kepada Allah. Walam yarughu rawghan as-sa'lab, dan janganlah kalian berjalan ke sana kemari, ke kiri dan ke kanan, sebagaimana jalannya seekor serigala. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau pernah mengatakan, istaqamu ala adai faraidihi, istiqomahlah di atas menunaikan kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Qatadah, dan Qatadah rahimallahu taala mengatakan, istaqamu ala ta'atillah, istiqomahlah kalian di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Al-Hasan rahimallahu taala, dahulu Hasan Al-Basri rahimallah, jika beliau membaca ayat di atas, maka beliau berdoa, Allahumma fa anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami, maka berikanlah kepada kami keistiqomahan. Wal maqsudu minal ayat, dan maksud dari ayat istiqomah dalam ayat di atas adalah al istiqomatu ala amrillah, istiqomah di atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'atihi, dan istiqomah di atas ketaatan kepada Allah. Wa suluki tariqil mustaqim, dan istiqomah meniti jalan yang lurus. Min ghairi ta'rijin anhu, tanpa berbelok dari jalan lurus tersebut. Yamnatan wala yasratan, tanpa ke kanan dan ke kiri, lurus. Wa hadha yashmalu fi'l at-ta'ati kulliha zahira wal batinah. Maka hal ini meliputi seluruh ketaatan secara zahir ataupun secara batin. Wa tarkal manhiyat kulliha, dan meninggalkan seluruh bentuk larangan dan kemungkaran. Yastaqimul muslim ala ta'atillahi ta'ala, hendaknya seorang muslim istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, hatta ya'tiyahul maut, sampai datang ajal menjemputnya. Fa'amalul mu'min la yanqadi hatta ya'tiyahu ajaluhu, amalan seorang mukmin tidak terhenti sampai kematian datang kepadanya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, beribadahlah kepada Tuhanmu sampai datang al-yaqin kepadamu, ai al-maut,
artinya adalah kematian. Maka kita ini beribadah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, tidak terhenti kecuali kita sudah meninggal. Kita tidak terhenti beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali kita ini sudah meninggal. Kita sudah meninggal, maka kita berhenti dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya tinggal melihat hasilnya. Qala Hasan Al-Basri, Hasan Al-Basri rahimallahu mengatakan, "Innallaha lam yaj'al li'amalil mu'min ajalan." Sesungguhnya Allah tidak menjadikan untuk amalan seorang mukmin itu batasan, enggak ada batasannya. Dunal maut, kecuali kematian. Bukan seseorang sampai makom tertentu, sampai tahap-tahap tertentu, sehingga dia nggak ibadah lagi. Enggak. Tidak ada apapun yang membatasi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak ada batasannya, kecuali hanya kematian. Kematianlah yang memutuskan kita nggak bisa beramal, kita nggak harus beramal lagi, kita nggak bisa beramal, yaitu adalah kematian. Tsumma qara'a hadhil ayah. Kemudian Hasan Al-Basri membaca ayat di atas. Wa qala Abdurrahman bin Mahdi, dan berkata Abdurrahman bin Mahdi rahimallahu taala, "Lau qila li Hammad ibn Salamah." Kalau dikatakan kepada Hammad bin Salamah, "Innaka tamutu ghadan." Sesungguhnya engkau besok meninggal. Ma qadara ayyazida fil amali syai'an. Maka beliau tidak mampu untuk menambah amal solehnya sedikit pun. Qala Adz-Dzahabi, Imam Dzahabi menjelaskan ucapan Abdurrahman bin Mahdi menyebutkan tentang Hammad bin Salamah. Karena waktu Hammad bin Salamah seluruhnya ma'muratan bita'abbud, diisi dengan ibadah kepada Allah wal adhkar, dan waktu-waktunya diisi dengan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kana min du'aihi sallallahu alaihi wasallam, dan di antara doa Nabi SAW adalah Allahumma inni as'aluka tsabat fil amri wal azimata ala rusydi. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu keteguhan dalam urusan agama dan tekad yang kuat di atas petunjukmu. Hafalkan doa Nabi SAW ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki berupa keistiqomahan kepada kita. Ini disebutkan di dalam riwayat Tirmidzi dan Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Albani dan selain beliau. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah menyampaikan, laqahul himma al-aliyah. Nah, asupan untuk keinginan yang penting atau keinginan yang tinggi adalah niat yang benar. Apabila niat yang benar terkumpul pada seorang hamba, maka seorang hamba akan sampai pada puncak tujuan yang dia inginkan. Syekh mengatakan yantakilul muslim min ibadatin ila ibadatin. Seorang muslim yang sejati, dia berpindah dari satu ibadah kepada ibadah yang lain, dan dari satu ketaatan kepada ketaatan yang lain. Wa yastazidu min fi'lil khair tula hayatihi, dan dia selalu menambah amal kebaikannya sepanjang hidupnya. Walatan qadi ta'atu bin qidai mausimin min mawasimil khair, dan dia tidak terhenti melakukan ketaatan, dia nggak stop melakukan ketaatan dengan berlalunya musim-musim ketaatan, enggak. Tapi dia bal tastamirru li akhiri nafas, bahkan ibadat itu tetap dia lanjutkan sampai akhir nafas. Ini tentunya mukmin yang sejati. Falaisat ibadatuna lillahi ta'ala, dan tidaklah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala qasiratan ala Ramadan, sebatas beribadah di bulan Ramadan saja. Rabbu Ramadan huwa Rabbu Syawal. Allahu akbar. Tuhan yang kita sembah di bulan Ramadan juga Tuhan yang sama yang kita sembah di bulan Syawal. Wa Rabbu sairi syuhur, dan Rabb di seluruh bulan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Wal muslim ma'murun bil ibadah, dan seorang muslim diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala fis sanati kulliha, di sepanjang tahun. Sebagaimana Allah mengatakan, katakanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan sesembelihanku, dan hidupku, dan matiku untuk Allah Tuhan seluruh alam. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin, dan demikianlah aku diperintahkan, dan aku adalah orang yang pertama kali berserah diri
kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bi'sul 'abdu. Seburuk-buruk hamba adalah abdun la ya'rifu rabbahu illa fi Ramadan. Seorang hamba yang tidak mengenal Tuhannya kecuali hanya di bulan Ramadan saja. Di bulan Ramadan salat duha, salat tahajud, sedekah, melakukan ketaatan, tapi dengan perginya bulan Ramadan gak dikerjakan lagi. Ini seburuk-buruk hamba. Bahkan yang wajib pun kadang ditinggalkan. Hadir sholat 5 waktu telat. Nggak sholat kalau nggak masbuk. Kebiasaannya masbuk. Na'udzubillah min dzalik. Mana semangatmu di bulan Ramadan? Kenapa sudah hilang? Bukankah zat yang engkau sembah di bulan Ramadan juga zat yang sama yang engkau sembah di bulan Syawal? Kemudian disebutkan di antara tanda-tanda bahwa seorang hamba diterlantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, audatul mar'i ila qabihil a'mal. Kembalinya seorang hamba kepada perbuatan-perbuatan yang buruk. Di bulan Ramadan salat tepat waktu, sedekah, ucapannya lembut. Tapi dengan berlalunya Ramadan, dia tinggalkan itu semua dan kembali kepada kondisinya yang buruk. Dia berdusta, dia berghiba, sholat 5 waktu dia telat, dia nggak melakukan yang sunnah, maka ini semuanya adalah bentuk seorang hamba diterlantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholat malam tidak dikerjakan lagi, di Ramadan dia mampu sholat 3 jam, 4 jam, sholat tarawih berjamaah. Tapi ketika berlalunya bulan Ramadan, dia nggak sholat malam lagi, walaupun hanya 1 rakaat witir. Na'udzubillah min dzalik. Sholat duha tidak dikerjakan lagi. Kenapa? Karena sudah selesainya musim-musim ibadah, maka dia nggak kerjakan lagi. Na'udzubillah minal khidlan. Maka kita berlindung kepada Allah, agar Allah tidak menelantarkan kita. Ini yang bisa kita kaji pada siang ini. InsyaAllah ta'ala akan kita lanjutkan di pertemuan yang kedua. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita istiqomah walaupun Ramadan sudah pergi meninggalkan kita. Barakallahu fikum jami'an. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.